Kira-kira teman-teman siapa sih bakalan muncul dalam hidupnya kamu di bulan Oktober ini? Ya, bacaan ini buat kalian semua teman-teman Gemini ya, dimanapun kalian berada. Semoga ya Oktober ini yang datang yang baik-baik ya, niatnya baik. Kalaupun niatnya mereka mungkin kurang baik teman-teman ya, semoga kamu bisa tetap merespon dengan baik ya, mengafirmasikan hal-hal yang positif supaya ya bisa berubah juga gitu, yang tadinya mungkin gak baik jadinya baik gitu ya. Ataupun kalau misalkan ternyata tetap gak baik gitu ya, setidaknya manfaat-manfaat yang kamu rasakan itu, pemahaman yang kamu dapatkan, segala sesuatunya positif. Amin ya. Bacaan ini general, jadi ini umum ya, buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga pastinya jadi positif ya. Dan anytime kalian mau dengerin boleh teman-teman ya, dengan senang hati. Kita bakal lihat nih 5 sosok yang segera muncul di bulan Oktober ini buat kalian teman-teman Gemini. Tapi ya buat kalian yang sampai detik ini ya, yang ngedengerinnya di bulan Oktober nih teman-teman ya, yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, teman-teman ayo segera yuk. Jangan cuma di subscribe, tapi didengerin, dipilih video-videonya yang sesuai dengan kebutuhannya kalian, terus habis itu dengerin secara konsisten. Karena ini bisa banget ngebantu kalian untuk berubah ke arah yang pastinya jauh lebih baik ya. Oke, mengarah ke arah jauh lebih baik teman-teman. Caranya kayak gimana kak? Dengerin aja secara konsisten ya, selagi tidak berkendara. Ada tuh teman-teman, kalian lihat di deskripsinya ya. Setelah kalian pilih videonya yang sesuai dengan kebutuhannya kalian ya, kalian lihat deskripsinya ya, lihat di sana apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya kan, seperti itu. Dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan juga buat teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email teman-teman di oraclecardindonesia@gmail.com. Tapi sabar ya. Diusahakan secepatnya teman-teman, tapi kalau misalkan belum terbalas kalian sabar ya, pasti akan dibalas. Oke, kita baca yuk Gemini ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So we play a beautiful world for you. Oke ya, kita bakalan lihat untuk yang pertama, ciri-cirinya ya. Apakah orang ini adalah orang baru atau orang lama? Orang lama nih teman-teman ya, dan bisa jadi dia keluarga ya. Kalau dibilang seorang protector, seorang pelindung ya, karena begitu sayangnya sama keluarga sehingga dia melindungi keluarganya dia. Kalau udah sayang ya sama orang, dia bakalan sayang banget teman-teman ya. Dia protect banget sama keluarga ya, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan keluarga pasti akan menjadi yang utama buat dia. Typically orang yang introvert ya, dia gak gampang terbuka sama orang lain ya, agak sedikit perasa teman-teman ya, perasa terus lembut perasaannya. Sebenarnya dia sosok yang gampang tersinggung ya, tapi dia bisa menguasai diri dengan baik ya, karena diem ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dibilang menguasai diri juga enggak juga sih, karena emosinya atau konfliknya itu kebanyakan rapat banget di dalam dirinya dia ya. Sosok yang cukup berani teman-teman, cukup berani, terus aktif ya, suka traveling pula orangnya, cinta sama keluarga kalau kita bilang ya, seperti itu. Lalu ini kalau problem-problem yang berkaitan dengan keluarga ini pasti agak susah untuk menguasai diri, menguasai perasaan teman-teman ya, karena disenggol. Orang yang disenggol dia pasti akan bereaksi. Satu hal yang bikin dia nggak bisa menguasai diri adalah tentang keluarga. Udah itu aja, yang lainnya mah ntar gitu loh ya. Tapi kalau udah sayang sama orang ya, dia beneran sayang banget, melindungi banget teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini adalah sosok yang pertama ya, sosok yang pertama. Sekarang kita bakal lihat untuk kehadirannya dia ya. Kehadirannya dia di bulan Oktober ini bawa hal baik nggak sih? Sebenarnya kalau misalkan dibilang ini bawa hal baik apa enggak, lebih mengarah ke hal-hal yang sifatnya itu
mungkin kalau untuk orang yang ditanya seperti itu, ada beberapa orang yang merasa kayak diikut campuri gitu ya urusan hidupnya dan sebagainya, tapi maksudnya dia sebenarnya hanya untuk melindungi kamu. Tapi ya mungkin kamunya jadinya berpikir bahwa apa sih gitu loh, jadi semacam ada kayak kamu ingin menerapkan bahwa ada batasan nih gitu ya, bahwa aku juga punya privasi, tapi dia maksudnya dia hanya untuk melindungi, tapi kayaknya diterimanya sama kamu juga kurang ya teman-teman ya, seperti itu. Ini yang pertama ya, lalu kita bakal lihat untuk yang kedua. Yang pertama ini potensi sio zodiaknya bisa jadi Cancer atau sio kambing ya teman-teman ya, seperti itu. Yang kedua, kita lihat yang kedua, apakah ini orang lama atau orang baru. Bisa jadi orang baru ya teman-teman. Orang baru typically orang yang introvert juga, tapi ini orang yang suka diperhatikan, dalam artian suka diperhatikan, suka cari perhatian ya. Walaupun mungkin kalau dibilang lebih ke egonya dia lebih besar ya, jadi orang yang cukup egois teman-teman ya, jadi pusat perhatian dia suka banget ya. Itu sebabnya dia berusaha untuk tampil tanggung jawab dan sebagainya, jadi tampil wow gitu loh ya, seperti itu. Tapi bukan berarti dia nggak tanggung jawab ya, artinya dia sosok yang bertanggung jawab ya, cuman bertanggung jawabnya ini nih dengan tujuan gitu loh ya, seperti ini. Usianya bisa jadi sama atau lebih tua daripada kamu teman-teman ya. Tipikal orang yang cukup hangat ya, bisa bergaul bisa, tapi orang yang sebenarnya berjarak ya. Berjarak dalam artian itu bisa dekat sama orang ya, tetapi juga deketnya itu nggak bisa kayak nggak ada apa-apa gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak berjarak lah gitu, nggak bisa deket banget gitu tuh, nggak bisa ya. Tipikal orang yang gampang terbawa emosi, suka maksa teman-teman ya. Tapi memang kalau misalkan dibilang dia spekulan yang atau selalu bisa melihat situasi dan kondisi, manfaatin peluang, itu pinter ya teman-teman ya, karena orangnya ya begitulah gitu, yang ngelihat peluang itu pinter, suka mengamati dari jauh ya. Ini potensinya adalah membawa hal-hal baik sih ya, lebih ke perhatian dan sebagainya. Leo atau sionya sio monyet ya, seperti itu yang kedua. Sekarang kita bakal lihat untuk yang ketiga ya. Yang ketiga kita lihat di sini adalah orang yang pengalamannya cukup banyak ya, pengalaman hidupnya dia cukup banyak, terus tipikal orang juga introvert banget ya, tertutup banget teman-teman. Ini rahasianya dia banyak banget. Jadi kalau misalkan di depan kayak nggak ada apa-apa, jangan salah gitu kan, di dalamnya rahasianya banyak banget yang dia simpen dalam hidupnya dia ya. Ini pengalamannya banyak, jatuh bangun dalam hidup dia udah biasa banget ya, semangatnya juga tinggi sebenarnya, cuman ya itu dia ya, semangat yang lain juga tinggi, gairah-gairah secara seksualitas juga tinggi ya teman-teman. Ini orang yang cukup bisa menyepelekan ya hal-hal yang sifatnya kayak urgent untuk dirinya dia sendiri, contoh kesehatan gitu ya. Ini bukan orang yang concern ke sana gitu, tapi lebih ke kayak ya kalau misalkan ada yang harus diselesaikan, dia pasti akan menyelesaikan terlebih dahulu ya, tanpa peduli sama badannya dia ya, ibaratnya seperti itu. Ini orang yang agak susah untuk menyampaikan perasaan ya, jadi banyak yang disimpan, banyak yang dipendem kayak gitu. Datangnya dia bawa kebaikan, kurang membawa kebaikan teman-teman ya. Dan kalau dibilang di sini Scorpio atau sionya bisa jadi sio babi ya, seperti itu. Ini yang ketiga ya. Sekarang kita akan lihat yang keempat. Yang keempat ada The Warrior Fae ya. Ini orangnya tuh pejuang banget. Kalau dibilang pejuang banget. Ini orang yang kayak dibilang realistis, logis ya, pejuang. Jadi dia nggak punya waktu untuk yang namanya berhalu-halu, berandai-andai ya. Di hidupnya dia tuh kayak ya perjuangan gitu ya. Orang yang logis lah ya, orang yang logis. Terus kalau dibilang kedatangannya dia
apakah membawa kebaikan? Kurang membawa kebaikan teman-teman ya. Jadi kayak misal kita lihat ada kritik, ada karena ini orangnya agak-agak sedikit kurang empati ya. Ini orangnya hierarkis banget, ngikutin aturan, keterikatan, struktural ya. Jadi hal-hal yang sifatnya kayak kamu bos, aku karyawan ya, aku karyawan, kamu bosnya, itu benar-benar kentara banget kalau misalkan di dia ya. Kaku dan mau menang sendiri teman-teman ya. Tapi dia kalau misalkan masalah-masalah berkaitan dengan pekerjaan, dia tanggung jawab sih orangnya ya. Tapi ya itu dia tuh susah ya beradaptasi teman-teman ya, susah beradaptasi, suka maksain diri. Nah ini dia ya, ini PR-nya kamu di sana, challenge-nya nih teman-teman ya, karena datangnya dia mungkin aja tentang protes-protes terhadap sesuatu hal ya. Oke ya, Capricorn atau sionya sio kerbau. Oke, kita lihat untuk yang selanjutnya ada resilience, oke ya, sama expression. Introvert banget, orangnya cukup introvert, tapi ini orang yang bisa banget beradaptasi dimanapun dia berada, menyesuaikan diri. Tingkat penyesuaian dirinya dia sangat luar biasa, pakai banget teman-teman ya. Orangnya susah banget mengekspresikan dirinya ya, susah berekspresi, susah jadi dirinya dia sendiri karena sibuk kuat untuk orang-orang yang dia sayang ya, atau orang-orang sekitarnya dia. Terus sebabnya dia mengorbankan diri dengan melakukan adaptasi yang sangat luar biasa ya. Feminim, perasa banget, lembut perasaannya teman-teman, tapi dia cukup sederhana ya, tidak berlebih-lebihan gitulah ya, sederhana banget. Bisa asik, bisa nggak asik, bisa pendiam atau bisa cerewet banget, tergantung sama lawan bicaranya seperti apa ya. Tapi dia cenderung nutupin apa ya, perasaannya gitu ya. Oke, hadirnya dia bawa kebaikan nggak? Sebenarnya mungkin maksudnya baik ya, tapi akhirnya jadi malah kayak nggak baik karena banyak hal yang kayak akhirnya bebannya tuh jadi menumpuk ke dia gitu ya. Memberikan beban juga bisa ini ya, kemungkinannya ada. Oke, teman-teman Cancer atau sionya sio kambing ya, ini bakalan hadirnya di 20-an ya, sekitar 20-an. Ini pun juga sama teman-teman, ini awal sampai ini bisa jadi akhir sampai awal ya, seperti itu. Yang keempat ya, lalu yang ketiga ini bisa jadi ya rata-rata ini tanggal 20-an ke atas ya teman-teman ya, tanggal 20-an ke atas. Jadi sekitaran bulan ketiga dimulai dari bulan ketiga, akhir bulan sampai tengah ya, bisa jadi seperti itu. Oke, minggu ketiga juga mungkin masuk ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah 5 sosok yang bakalan hadir ya buat kamu di bulan Oktober ini. Semoga orang-orang yang hadir ini membawa kebaikan. Amin ya. Kalaupun belum membawa kebaikan, setidaknya kalian meresponnya dengan baik ya, supaya jadi pemahaman yang baik buat hidupnya kalian ya. Oke, kita bakalan jumpa lagi next month ya, karena ini monthly reading teman-teman, bacaan bulanan yang temanya bakalan sama dan ketemu tiap bulan ya. Semoga kalian nambah semangat. Siapa tahu di bacaan ini ada orang yang kamu nanti ya datangnya. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.